Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya Virgo, selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan sesuai janji saya, setiap hari Minggu adalah bonus reading The Hidden Truth untuk para Virgo sekalian yang sudah support luar biasa di channel saya ini. My dear Virgo, tadi tuh sebenarnya saya sudah bikin video, tapi baru pertama, terus tiba-tiba mellow, terus karena kata-kata saya sendiri, terus akhirnya malah nangis, malah akhirnya ya sudah saya cut aja videonya dan saya menenangkan diri dulu untuk kemudian bikin ini. Oke, kalau kalian penasaran, kenapa sih saya jadi mellow? Itu karena untuk teman-teman yang di luar keluarga saya itu support banget untuk saya jadi pembaca tarot, karena menurut mereka saya tidak punya kesalahan apapun dalam pembacakan tarot. Saya tidak membunuh orang, saya tidak merugikan orang bahkan. Tapi untuk keluarga dekat sendiri itu sangat-sangat menentang, karena menurut mereka segala sesuatu yang berhubungan dengan zodiak, ramal-meramal, kartu-kartu apapun itu adalah tidak sesuai dengan kaidah agama gitu. Oke, untuk saya sih gimana ya? This is the talent. Ini adalah talenta yang saya punya, dan saya memang bener-bener pure cuma bacain tarot doang. Dan kalau kalian merasa terhibur dengan itu, kalau kalian merasa terbantu dengan itu dan tidak merasa dirugikan, dan saya akan tetap melakukannya walaupun saya pernah berhenti di tahun 2008 pada saat saya mulai membaca tarot sampai tahun 2010, akhirnya saya berhenti di 2010. So 2010 ke 2000 tahun lalu ya, 2020 itu sama sekali saya tidak pegang tarot, sama sekali saya buang. Dan teman-teman saya yang sudah tahu dan menghubungi saya selalu bilang, nggak ada, tarotnya hilang, nggak bisa gitu. Pokoknya intinya saya tidak mau lagi berhubungan dengan tarot, bukan karena ada omongan-omongan miring, tapi karena saya udah capek diomongin sama keluarga sendiri. Kalau sama teman-teman enggak justru. Tapi tahun lalu saya memulai lagi dan saya pertanyakan sih semua itu ya. Udah, ya prosesnya panjang gitu. Sampai akhirnya saya memulai lagi dan sekarang justru banyak support, walaupun untuk bagian keluarga itu tetap tidak support. Tapi justru teman-teman saya support dan mereka bilang selama kamu tidak merugikan orang lain dan bisa diteruskan. So untuk kalian para Virgo semua, jadi ngobrol nih, untuk kalian yang punya pergumulan apapun yang kalian hadapi di dunia ini, selama kalian merasa ini adalah memang bagian dari hidup kalian dan tidak merugikan siapapun, tidak merugikan kalian sendiri, tidak merugikan orang lain juga, dan teruskan, jalankan. Mungkin ada yang tidak setuju, mungkin ada yang tidak sepaham, mungkin ada yang punya pemikiran berbeda. Ya tentu saja, namanya juga manusia ya, beda-beda ya, nggak mungkin sama semua kan. Ya udah dijalanin aja. Beneran, selama itu memang baik untuk semua. Gitu ya, kita masing-masing punya talenta yang berbeda, kita masing-masing punya keunikan yang berbeda. Ya saling memahami aja, gitu ya Virgo ya. So, saya sudah tidak nangis lagi. Berhenti. Oke, Virgo, The Hidden Truth untuk hari Minggu. Setiap hari Minggu saya bikinkan bonus reading untuk Virgo dengan judul The Hidden Truth. Apa yang tidak terlihat oleh Virgo itu akan saya bukakan. Apapun itu, masalah percintaan, kayak keuangan, kayak apapun itu. Ada yang jatuh, sebentar ya. Semoga ini bisa ada yang jadi masukan aja untuk Virgo. Nggak perlu terlalu stres atau serius menghadapi bacaan tarot. Kalau resonate, ya sudah. Kalau tidak resonate juga, ya sudahlah. Hanya memang untuk
konsumsi entertain aja atau untuk hiburan aja, atau memang ada yang bisa diambil pesannya di sini? Ya semoga itu baik-baik saja untuk kalian, dan semoga itu bisa membantu mungkin yang galau-galau terus ngelihat Mbak Lucy ngomong terus bilang gini, Mbak Lucy aja punya masalah. Kalau gitu saya nggak apa-apa dong punya masalah gitu ya. Ada tuh yang begitu tuh, Mbak Lucy juga punya masalah, kirain enggak. Ih, punya lah ya. Namanya juga manusia hidup, selalu ada masalah. Oh, masih ada 12 cups. Yeay. Kayaknya panas ya, Mas. Makasih. Lupa nyalain AC jadi. Makasih. Hai Virgo, yang pertama Page of Pentacles. Keuangan, ya kabar baik tentang keuangan masih terbalik. Berarti ya masalah keuangan memang belum terlihat. Kalau kalian menunggu-nunggu, tidak dalam waktu dekat my dear. Tapi kan masih ada bacaan-bacaan berikutnya ya minggu depan. Jadi ya nggak usah bingung, siapa tahu ini bacaan ini doang. Tapi besok udah ganti lagi energinya. Di bacaan yang ini masalah keuangan masih belum seperti yang diharapkan ya. Belum ada kabar baik tentang keuangan yang datang kepada kalian. Dan kemudian Nine of Wands-nya terbalik. Kalau nggak terbalik justru seperti banyak pilihan dan kalian mempertanyakan yang sudah kalian pilih ya. Banyak permasalahan dan kalian mempertanyakan apakah masalah yang kalian pegang itu dapat terselesaikan atau enggak, tapi ini terbalik. Jadi menurut saya ini adalah kabar baik untuk kalian yang mungkin tidak terlihat, bahwa permasalahan yang ada di dalam kehidupan kalian ya tetap aja ada terus selama kalian masih hidup. Tapi apapun itu yang kalian ambil untuk selesaikan akan selesai gitu ya, akan selesai pada waktunya tentu saja. Karena kartu-kartu selanjutnya juga nggak jelek-jelek amat my dear Virgo. Apalagi yang mungkin kalian nggak ngeh ya, yang masih tersembunyi dari kalian ada 8 atau 9 ini, 8 of Swords. Kalau kalian merasa langkah kalian terbatasi atau tidak bisa move atau tidak bisa maju dari apa yang ingin kalian kejar atau sedang kalian kerjakan, itu sebenarnya hanya ada di pikiran kalian aja, karena sebenarnya itu bisa loh. Itu bisa lo dikerjakan. Karena lihat aja ini ya, di Nine of Swords ini memang kelihatan seperti ada orang yang mengikat kalian ya, mata diikat, badan diikat. Tapi kalau dilihat baik-baik ikatannya nggak kenceng-kenceng amat. Udah gitu kaki juga nggak diikat. Sebenarnya masih bisa jalan nggak? Masih bisa dong, jalan aja. Terus yang halangin juga 9 pedangnya di belakang doang, di depan nggak ada. Sebenarnya masih bisa jalan ya. Jadi segala sesuatu yang menghalangi kalian itu sebenarnya ada di sini doang, ada di pikiran kalian doang. Coba kalian review lagi, coba kalian lihat-lihat lagi. Jangan-jangan memang kalian sendiri yang nyetop hal itu sehingga itu nggak terjadi gitu. Kayak nggak bisa nih, ada masalah nih. Masalah mah ada terus ya tuh. Dan tadi kan dibilang masalah mah ada terus ya. Tapi sebenarnya ada jalan lain dan semesta memberikan. Nah, itu yang masih tersembunyi my dear Virgo. Itu yang masih tersembunyi dari kalian. Tugas kalian adalah mencari tahu jalan yang diberikan semesta itu yang lewat mana nih, yang sekarang yang harus dilakukan. Kalau saya bilang sih, lakukan aja apa yang ada di depan mata yang bisa kalian lakukan, sekecil apapun itu. Sesimpel apapun itu. Sekecil apapun result yang akan didapatkan atau hasil yang akan kalian dapatkan. Tapi kalau ini masalah keuangan ya, lakuin aja. Kayak ya udah, bisanya cuma jual bubur ayam dan jual bubur ayam, jual gorengan dan bikin gorengan. Oh, terima pesanan kue. Ada juga sih yang personal reading sama saya dan bilang,
Mbak, saya udah nggak punya kerjaan, kemarin-kemarin kerjaan saya bagus, begini, begitu, begini, begitu. Sekarang saya cuma bisa jualan aja online. Hey, why not? Masih bagus. Nah, jadi halangan-halangan, balik lagi ke kartu ini ya. Jadi halangan-halangan tersebut itu sebenarnya ada di sini. Ya, karena sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh oleh para Virgo untuk bisa move dan melakukan apa aja demi hidup kalian, apa aja, sekecil apapun itu. Oke? Ada Queen of Wands. Sorry. Ada Queen of Wands. Di posisi yang ini Queen of Wands-nya memang memberi tanda bahwa iya ada hal-hal baik yang akan kalian dapatkan, karena ini posisinya positif ya. Akan tetapi halangannya atau rintangannya juga banyak gitu, juga ada gitu. Ya udah, tapi bisa dilalui, bisa, tapi memang agak riweh, agak repot karena masih bisa dilalui, tapi ya karena memang namanya rintangan yang tadi itu belum selesai atau belum pergi semua gitu. Tapi ya sekali lagi my dear Virgo, gimana caranya menghalau semua rintangan? Nggak mungkin ya. Adanya juga harusnya dijalanin aja, apapun rintangannya jalanin aja, udah nggak usah mikir gimana gimananya, langsung aja. Sesimpel yang ini sih, sesimpel kartu yang ini. Walaupun terikat badannya, matanya tertutup, tapi kakinya free loh. Kalian tinggal jalan pelan-pelan, sebenarnya masih bisa. Jadi jalan pelan-pelan kalau memang harus jalan pelan-pelan gitu. Kalau nggak bisa lari, nggak usah lari, ya. Kalau ada yang terlihat itu adalah mas saya, mas suami, lagi libur, jadi oke. Dan ini si Queen of, mohon maaf ya kalau ada suara-suara. Oke, saya soalnya udah agak siang ini bikin videonya. Tadi pagi nggak sempet karena banyak yang dikerjakan. Oke, so Queen of Wands-nya di sini memberitakan atau memberitahukan bahwa iya ada bantuan, tapi halangannya juga ada. Jadi mungkin bantuannya belum sepenuhnya bisa datang kepada kalian karena ada halangannya. Itu aja sih, karena masih ada halangannya. Oke. Lanjut dengan Page of Wands yang terbalik. Tadi Page of Pentacles terbalik, sekarang Page of Wands terbalik juga. Jadi apa yang tidak terlihat oleh kalian adalah kalau kalian menunggu pesan dari seseorang yang udah kalian tunggu lama, apakah dia datang? Enggak datang, kabarnya nggak datang, kabar keuangan nggak datang, kabar dari seseorang itu juga nggak datang. Ini kalau untuk Virgo-Virgo yang menunggu ya. Kalau yang kayak saya modelnya udah nggak nunggu lagi, jalanin aja, bodo amat deh mau datang kayak mau enggak gitu kan. Udah bodo amat, ya udah jalanin aja gitu. Tapi intinya kabar tentang keuangan tidak datang, kabar dari seseorang juga nggak datang. Itu yang kalian tunggu. Ya ampun, kalian tahu nggak? Masa Page of Cups-nya juga ada terbalik juga. Jadi yang menunggu cinta juga nggak datang nih. Astaga, Virgo, ampun deh. Udahlah ya, be happy aja, yuk, bahagia aja ya, apapun yang terjadi. Nangis boleh, pagi yang cewek ya kan, diciptakan air mata buat apa kalau nggak buat dikeluarin. Sama kok. Tadi saya malu sendiri sama video yang itu, pas saya lihat, saya hapus aja deh. Ngapain saya nangis di sosial media. Nggak guna, nggak ada yang bantu juga ya nggak sih, ya ampun. Oke, sih Wheel of Fortune dalam posisi yang positif, so masih banyak jalan yang diberikan oleh semesta untuk kalian para Virgo. Kalian tugasnya cukup berserah pada takdir, kemudian tetap menggunakan otak dan kemampuan kalian apapun itu untuk mencari jalan. Mau jalannya muter-muter kek, mau jalannya naik turun kek, mau jalannya banyak kerikilnya kek, ya wis, dijalanin aja gitu. Itu tugasnya para Virgo yang nonton ini, yang ingin tahu ini gimana cara jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Karena dari komentarnya Virgo yang segitu banyak, saya bacain loh satu-satu. Itu mostly sama lah ya, sama Virgo satu dengan yang lainnya tuh banyak masalah. Itu yang berkomentar, yang nggak komentar gimana? Pasti dalam hati cuma ngebatin ya kan.
sama bener gitu ya. Sama bener nih, apakah semua Virgo di dunia itu seperti itu ya, entahlah ya. Tapi yang bahagia juga ada. Udah gitu tadi barusan sebelum ini saya nonton YouTube tentang seseorang cewek gitu, dan itu dia Virgo lagi karena dia lahirnya di bulan September, tanggalnya sama lagi sama saya, ampun deh. Terus dia bermasalah, akhirnya masuk penjara dan bla 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 lah ceritanya gitu. Tapi memang itu udah beberapa tahun yang lalu terjadinya, dan si perempuan itu masih di penjara sampai sekarang gitu. Tapi saya mikir gini, ya ampun, ternyata ya Virgo emang lagi banyak masalah ya. Oke, so Wheel of Fortune bilang bahwa keberuntungan tetap berpihak di kita nih, di Virgo. Jadi segala elemennya, 4 elemennya masih mengelilingi kalian. So masih banyak jalan yang dibukakan oleh semesta. Tinggal kalian aja yang mau nyari atau enggak, mager atau enggak. Kalau mager ya nggak bakalan dapet. Tapi kalau mau melangkah biar sedikit-sedikit, biar ada progresnya, sesedikit apapun tiap hari harus ada progresnya, dan kalian akan menemukan apa yang kalian cari. Dan ini adalah roda keberuntungan untuk kalian, untuk para Virgo. Karena saya juga Virgo, ikutan lah ya, boleh ya. Oke, so untuk kita semua ya, so it's good. Dah, yang seperti saya bilang, page-nya ada lagi, tapi page-nya terbalik. So, yang nungguin cinta, Virgo yang nungguin cinta, tidak dapat ya, tidak terjadi nih. Mau orang lama kayak mau orang baru, nggak ada tuh cinta-cintaannya Virgo. Yang nunggu berarti Virgo yang single ya, yang nunggu cinta gitu, yang menunggu seseorang itu, dia tidak berkabar, menunggu orang itu mencintai kalian, datang kepada kalian, enggak juga. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tidak terjadi di Virgo yang single. Tapi kalau yang couple bagus malah. Di bawahnya bagus, oke? See, Two of Cups. Intinya adalah ya udah sabar aja, jodoh nggak kemana, jalanin hidup aja, tetap happy sama diri sendiri ya Virgo yang single. Apapun yang terjadi, mau sendiri atau sama dia, itu sebenarnya tetap aja ada masalah. Jangan berpikir kalau punya pasangan terus nggak punya masalah ya. Mungkin masalahnya malah lebih complicated dibandingin kalau kalian sendiri gitu. Saya ngerasain itu, tapi saya tetap memilih untuk bersama pasangan saya sekarang. Karena apapun itu sudah menjadi komitmen, dan tidak bisa sembarangan dilepas gitu aja ya. Oke, so Virgo single yang kalian tunggu belum datang sekarang, at least di bacaan yang ini belum datang. Oke, ada Five of Pentacles. Ini ada beberapa Virgo yang belum bisa move on dari sesuatu yang kalian punyai tadinya, entah itu hubungan, entah itu apapun ya. Kalian belum bisa pergi dari situ. Kalian mau pergi sebenarnya, tapi tetap ada yang menahan kalian untuk tetap di situ gitu. Jadi kayak mau pergi tapi susah karena masih ada yang nahan, entah itu orang, entah itu ya masalahnya yang belum selesai gitu. Jadi untuk Virgo yang mau pergi tapi belum bisa, ya memang ini belum bisa terjadi saat ini. Kapan Mbak Lucy gitu? Kapan ya, saya lihat dulu. Ya nggak terlalu, mau dibilang lama ya nggak lama ya. Kalau memang masalahnya agak berat, dan ini saya tahu tidak resonate untuk semuanya, tapi bisa jadi ini berlangsung sampai tahun depan, bulan 7. Ya kalau ada yang mau nyatet, coba catet, siapa tahu beneran di bulan 7 ada sesuatu untuk kalian Virgo. Saya biasanya nggak nyatet yang gitu-gituan. Kalau kejadian terus ada yang ngasih tahu, baru saya beneran ya gitu. Oke, karena sekali lagi saya cuma pembaca tarot yang bacain tarot untuk kalian, bukan ngeramalin apapun juga untuk kalian. Katanya kan ramal-meramal tidak baik. Buat saya itu tidak dibikin-bikin. Jadi ya udah, kalau memang ada ya saya sebut, kalau nggak ada nggak bikin-bikin untuk bisa disebut gitu. Bukan sekedar untuk bikin konten terus bisa sembarangan nyebut, nggak gitu. Saya harus mempertanggungjawabkan apapun yang saya publish untuk umum, karena
ya sekali lagi apapun yang saya lakukan saya harus tetap bertanggung jawab dan menaruh hati saya di semua itu gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu kalau buat saya pribadi ya. Dan saya yakin saudara-saudara saya, keluarga saya yang menghujat saya dan tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, justru tidak pernah sekalipun melihat video saya. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya video saya tuh berupa apa. Mereka cuma berpikir saya ngomongin zodiak, saya ngomongin kartu tarot, dan itu berarti evil. Itu berarti sesuatu yang jahat, sesuatu yang dark. Ya, gimana mau dark sih, saya juga bingung, nggak tahu di mana darknya. Buat saya sih tidak ada yang dark ya. Virgo tuh kan jadi curhat lagi. Enggak, tapi kali ini saya nggak nangis, saya nggak melo. Tadi aja doang. Itu gara-gara, kalau mau kalian mau tahu, itu gara-gara saya baca postingan salah satu saudara saya yang bilang tentang itu zodiak, ramalan, bla bla bla, itu begini begitu, pokoknya intinya adalah evil, devil dan lain sebagainya gitu, yang padahal dia tahu banget kalau saya pembaca tarot gitu. Jadi saya ngerasa ya pada saat saya susah pun dia tidak bantu saya gitu kan. Pada saat saya membutuhkan support pun dia tidak mensupport saya, justru saya disupport sama orang-orang yang tidak punya pertalian persaudaraan sama saya atau pertalian darah sama saya. So saya hidup sendiri kan, bukan tergantung sama orang yang ngomongin hidup saya itu gitu kan. So kenapa saya harus mikirin? Tapi sih sedih sih iya, tapi saya juga tidak dibuang kok dari keluarga saya membuang diri saya sendiri. Karena saya tahu tidak sejalan pemikirannya gitu. Dan saya paling sebel kalau dibilang gini, kalau kamu nggak percaya bahwa apa yang kamu lakukan itu sesat, datang aja ke pemuka agama. Pemuka agama itu kan manusia ya. Ngapain saya datang ke manusia? Mendingan datang ke Tuhan. So bukan saya bilang kalian nggak boleh datang ke pemuka agama, silahkan aja datang untuk konsultasi mengenai agama dan lain sebagainya gitu. Tapi sekali lagi harus tetap ditekankan bahwa mereka juga manusia gitu. Kalau Tuhan yang beda dong ya kan, Tuhan gitu loh. Berdoa, beribadah, itu kan datang ke Tuhan yang menjalin hubungan gitu. Tapi ngapain ngomong ke manusia gitu. Kalau saya mah nggak percaya manusia, saya lebih percaya Tuhan. Saya harus selalu percaya Tuhan, tidak ke manusia. Ini ngomong jadi kepanjangan. Oke Virgo, tapi kan kalau hari Minggu, kalau bonus reading boleh ya kita agak-agak ngobrol begini ya nggak sih Virgo? Karena saya sedang melihat kalian berkomentar di video setiap hari Minggu tuh panjang-panjang dan lucu-lucu. Kadang-kadang ada yang bilang gini, kenapa sih bacainnya mesti pakai muka sedih? Lah, emang kalau bacaannya sedih saya harus ketawa? Ini udah aneh-aneh ini Virgo ya. Virgo loh itu yang nulis, saya inget tuh. Oke Virgo, selanjutnya ada The Fool yang terbalik. So kalau kalian mengharapkan ada perjalanan baru atau sesuatu yang baru dalam perjalanan hidup kalian, enggak. Ini perjalanannya masih yang itu-itu aja, masih yang lama yang masih harus kalian lalui, masih harus kalian jalani. So tidak ada sesuatu yang baru, karena The Fool itu bisa bicara tentang sesuatu perjalanan baru atau new adventure dengan sesuatu yang memang benar-benar baru. Tapi ini enggak, terbalik ya. Jadi memang harus kalian jalani apa yang sudah kalian jalani selama ini, apapun itu ya udah itu aja yang kalian fokuskan. Oke Virgo. Lanjut dengan Ten of Cups yang terbalik. Ten of Cups yang terbalik ini bicara tentang kebahagiaan. Kalau begini ya, kalau positif. Tapi ini terbalik. Tapi kalian merasa lagi nggak bahagia kalau yang punya hubungan itu mungkin tidak bisa lanjut ke jenjang berikutnya, ke pernikahan, karena ada sesuatu hal ya. Ini terbalik karena memang ada sesuatu hal ya. Karena mungkin tertunda aja sih, bukan berarti enggak ya. Karena kartu lainnya juga nggak ada yang bilang berhenti atau putus atau apa, third party situation kayak gitu nggak ada. So ini memang keadaan dimana
kalian nggak bisa lanjut aja dulu sekarang gitu, tapi hubungannya masih ada dan masih solid karena ini dia masih ada Two of Cups sih, masih ada Two of Cups, berarti komitmennya masih ada. Cuma kalau memang mau diteruskan ke jenjang berikutnya belum bisa, itu aja sih sebenarnya. Jadi bukan karena orangnya nggak mau gitu, kalian masih cinta, dia masih cinta gitu, jadi kayak komitmennya masih ada tapi untuk lanjut ke jenjang berikutnya masih susah, ya itu aja sih. Jadi sabar aja ya my dear, bukan saatnya, bukan sekarang gitu ya. Terus yang ini Two of Cups ya, ditegesin lagi bahwa ini masih ada komitmen di antara kalian berdua. Dan kalau kalian bertanya susah amat hubungan ini, ya saya mengerti, tapi ini tetap soulmate kalian, tetap hubungan yang pantas untuk diteruskan. Dan kalian nggak bisa semena-mena untuk menghentikannya begitu saja, karena kalau sudah dikasih sama semesta ya sepatutnya tetap kalian nikmati aja perjalanannya ya, naik turunnya ya my dear Virgo. Jangan bilang saya tidak mengalami hal-hal yang susah, saya juga, tapi memang Two of Cups-nya selalu muncul di setiap bacaan Virgo. Pada saat itu muncul dan saya tahu bahwa saya harus tetap memegang komitmen. Saya harap Virgo yang dimanapun kalian berada dan berada di posisi yang susah di sebuah hubungan, tetaplah memegang komitmen. Kecuali yang third party situation, toxic relationship, dan yang nggak patut untuk dipertahankan, itu nggak usah. Tapi kalau memang masih baik-baik saja, monggo silahkan diteruskan ya, dan berpegang pada komitmen masing-masing. Oke. Apalagi yang tidak terlihat oleh kalian, ada Seven of Swords. Ini sepertinya kalian ngerasa ada banyak hal yang bisa dilakukan, sehingga kalian mau banyak-banyak ambil itu, sehingga kalian lupa bahwa semakin banyak yang kalian bawa pasti lebih complicated dibandingin kalau kalian bawanya satu-satu gitu loh. So yang tidak terlihat oleh si Virgo pada saat dia membawa segala hal itu jadi satu, justru malah akan membebani di kemudian hari gitu ya. Coba kalian bawanya jangan terlalu greedy kayak gini ya. Coba kalian bawanya sih satu-satu, selesaiinnya satu-satu gitu loh. Maksudnya jangan ini 5 sekali dibawa, 2 ditinggal, nanti mau dibawa lagi gitu. Dan sebenarnya kalau di kartu yang ini saya menerjemahkannya sebagai pencuri ya, dalam tanda kutip, karena orang yang seperti ini biasanya dia mencuri pedang kan di sini, dia mencuri pedang. Lihat di sekelilingnya tuh ada kemah-kemah, dan orang ini mencuri pedang. Ya oke, fine, dia mungkin mencuri pedang dari lawannya gitu. Ya gimana ya, di sebuah peperangan mungkin kejadian tersebut bisa saja terjadi gitu, dan mungkin harus terjadi kalau ingin memenangkan pertempuran gitu. Tapi untuk saya nggak bisa juga menghalalkan segala cara gitu. Itu satu, tidak bisa menghalalkan segala cara. Yang kedua adalah ini tentang membawa banyak yang harusnya bawanya satu-satu tapi dibawa sekaligus gitu. Apapun itu, beban, pikiran, ya jangan dibawa semua gitu. Malah mungkin yang 2 yang ditinggalin mungkin yang lebih penting. Jadi bawalah satu-satu, selesaikanlah satu-satu. Itu sih pesannya. Oke, Virgo. Dan mau dikasih good tarot untuk permintaan. Saya nggak punya permintaan, udah saya mau jalanin aja. Kalau kalian silakan ya, satu permintaan saya jawab ya atau tidak ya. Oke, ini kayaknya udah. Bisa dilakukan atau tidak? Yay, bisa dong. Ada Wheel of Fortune, bisa. Wind of Earth, Three of Water, Four of Fire-nya aja yang nggak bisa, tapi bisa ya, bisa dilakukan. So jawabannya adalah iya. Coba saya minta juga ya tadi, jawabannya iya tuh. Enggak lah ya, saya udah nggak mau minta, saya jalanin aja lah ya. Mintanya boleh sih, tapi mintanya jangan di bacaan tarot, saya mintanya dalam doa saja, dan saya harap juga seperti itu. Tapi yang kayak gini ya banyak yang bilang, oh ya benar kejadian kayak gitu ya, itu untuk kalian aja lah ya.
saya melakukannya untuk kalian. Oke? Karena kalian luar biasa. Baiklah, untuk penutupnya seperti biasa beberapa pesan dari angel. Yang pertama ada Angel's Prayer, yang kedua Archangel Message, yang ketiga Angel Message, dan Monology Oracle Card sebagai penutupnya. Saya kepengen bukain Fairy Oracle Card juga, boleh ya? Saya suka itu, saya suka kartunya, soalnya bacaannya, pesannya suka bagus, jadi dibuka aja lah ya. Satu lagi nih, nggak bosen kan kalau kelamaan videonya? Hah, Virgo? Aduh, kan saya ngomongin apa dari tadi? Divination kan, ramalan. No, kartunya divination juga. Aduh, apaan yang dia omong coba? Aduh, ya sudahlah, coba dibaca dulu. Untuk Angel's Prayer ada unconditional love. Wow, Virgo, kalian punya unconditional love. Either kalian yang cintanya unconditional love dengan orang tersebut yang dealing dengan kalian, atau orang tersebut yang kepada kalian, atau dua-duanya, atau yang single, jangan khawatir. Yang punya unconditional love itu adalah pencipta kalian, pencipta kita semua. So, dekatkan diri saja karena Tuhan punya cinta yang luar biasa kepada umatnya. Percaya itu. Ya. Oke, itu pesan buat si Virgo. Satu lagi ada compassion dari Archangel Zadkiel. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. So, Virgo, lunakkan hati kalian atau tenangkan hati kalian ya, bukakan hati kalian, jangan tertutup yang berat-berat, yang dark-dark, yang kelam-kelam ya. Dan lembutkan hati kalian untuk menghadapi situasi ini dan semua orang yang terlibat di dalamnya, termasuk diri kalian masing-masing juga. Oke, termasuk saya. Di situasi ini saya ngerasa tidak dalam posisi yang oke, tapi harus tetap melembutkan hati. Dan kepada orang-orang yang seperti itu kepada kita, ya lembutkan hati juga ya, maafkan saja, dia tidak tahu apa yang dia berbuat soalnya. Oke. Lanjut dengan Isaiah. It's a good time to give birth to new idea and situation in your life. I'm watching over you, guiding you, and protecting you during these changes. Oke, kalau kalian punya ide apapun perubahan yang ingin dilakukan, silakan dilakukan ya. Didoakan dulu tentu saja, kemudian kalian lakukan karena angel akan memprotek kalian. Tentu saja berdoanya ke Tuhan karena angel juga milik Tuhan ya, malaikat juga milik Tuhan. Jadi tetap aja, tapi the guardian angel akan menolong kalian, membantu kalian dalam situasi yang seperti ini. Baik, untuk yang tadi saya bilang dari Fairy Tarot Fairy Oracle cardnya bilang divination. Wow. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Oke, ini ngomongin bukan tentang ramal-meramal ya. Itu yang saya tidak suka banget kalau dibilang baca tarot itu adalah meramal. Nggak suka banget, nggak suka beneran. Jadi di situasi apapun, para Virgo yang punya sense kuat atau sangat sensitif gitu dengan keadaan, ya harus melihat lagi ke dalam diri kalian dan gunakan itu sebagai ya untuk jaga-jaga lah ya, supaya kalian bisa melakukan segala halnya itu dengan baik gitu. Jadi untuk jaga-jaga, lakuin aja segala sesuatunya itu sesuai dengan kata hati kalian gitu maksudnya ya. Nggak usahlah ngomongin ramal-meramai, ramal-meramal, whatever itu nggak usah. Oke, your dreams, is it raining, Mas? Is it raining di belakang? Maaf ya Virgo, kalau hujan harus ngambil cucian yang ups, tutup pintunya gabruk, yang terjemur takutnya kena hujan. Maaf
Your dream need a practical plan. Oke, dream apapun yang kalian impikan membutuhkan planning atau perencanaan yang lebih praktis. Oke, semoga ada sih yang bisa diambil. Maaf ya ini kayak beneran kayak ngobrol jadinya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Saya mah seneng-seneng aja kalau buat Virgo lah. Apalagi ini bonus reading ya nggak sih. Kalau kelamaan ya mohon maaf. Saya tetap seneng kok ngasih kalian bonus reading 3 kali seminggu. Hari apa yo? Saya lupa. Oke. Hari Minggu, hari Rabu dan hari Jumat ya. Iya. Hari Minggu, hari Rabu dan hari Jumat. Oke, untuk kalian semua, tetaplah bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tetap bahagia, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye Virgo, love you all.